Namaku Rania Safitri. Dulu aku percaya, menikah adalah tentang memulai hidup baru. Tentang membangun rumah kecil yang hangat meski sederhana. Tentang dua orang yang saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Aku menikah dengan Fahri Mahendra, lelaki yang kukenal sejak bangku kuliah. Ia tidak kaya, tidak juga punya jabatan tinggi. Tapi ia lembut, penyabar, dan selalu membuatku merasa aman. Itu sudah lebih dari cukup untukku. Satu hal yang sejak awal sudah kuketahui. Setelah menikah, aku akan tinggal serumah dengan ibunya. Namanya Lydia Mahendra, seorang janda yang membesarkan Fahri seorang diri sejak suaminya meninggal 15 tahun lalu. Banyak orang memujinya sebagai ibu tangguh, wanita kuat, mandiri, disiplin, tegas. Aku pun menghormatinya. Setidaknya, dulu. Rumah itu tidak besar, hanya rumah sederhana di pinggiran kota, dengan halaman sempit dan pagar besi yang mulai berkarat. Cat temboknya membudar, sebagian mengelupas. Tapi aku tidak pernah mempermasalahkannya. Bagiku, rumah bukan tentang seberapa luas bangunannya, melainkan seberapa hangat suasananya. Dan di awal pernikahan, aku benar-benar berusaha menciptakan kehangatan itu. Setiap pagi aku bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, menyetrika baju Fahri, membersihkan rumah, bahkan memasak menu khusus yang kusuka untuk Ibu Lydia, walau jarang sekali ia memujiku. Masakannya terlalu asin. Nasi ini lembek. Kamu harusnya bangun lebih pagi lagi. Dulu ibu bisa mengurus semuanya sendiri tanpa bantuan siapapun. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Aku pikir mungkin beliau hanya butuh waktu untuk menerimaku. Setelah menikah, aku memutuskan berhenti bekerja sebagai staf administrasi. Gajiku memang tidak besar, tapi cukup untuk kebutuhan pribadiku. Keputusan itu bukan karena paksaan, melainkan kesepakatan bersama Fahri. Kita mulai pelan-pelan saja, Ran. Kamu di rumah dulu. Nanti kalau keadaan stabil, kamu bisa kerja lagi, katanya waktu itu. Aku percaya padanya. Meski tidak lagi bekerja kantoran, aku tidak mau sepenuhnya bergantung. Aku membuka usaha kecil-kecilan secara online, menjual pakaian rumah, mukena, dan beberapa produk perawatan kulit. Tidak besar, tapi cukup menghasilkan. Dari keuntungan itulah aku mulai menabung, sedikit demi sedikit. Aku membuka rekening atas namaku sendiri. Bukan untuk menyembunyikan sesuatu, bukan untuk berjaga-jaga dari suami, tapi untuk masa depan. Untuk rencana punya anak, untuk keadaan darurat, untuk hal-hal yang tak terduga. Aku tidak pernah memberitahu nominal pastinya pada siapapun, termasuk Fahri. Bukan karena tidak percaya, hanya karena aku ingin ada satu hal kecil yang bisa kupegang sendiri. Sesuatu yang kubangun dari keringatku, dari begadangku membalas pesan pelanggan tengah malam, dari sabarku menghadapi komplain. Tabungan itu bukan sekedar angka, itu harga diriku. Hubunganku dengan Ibu Lydia di awal pernikahan masih terasa datar. Tidak hangat tapi juga belum dingin. Ia jarang tersenyum padaku, namun juga belum secara terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan. Sampai suatu hari. Hari itu Fahri mendapat bonus tahunan dari kantornya. Tidak besar, tapi cukup membuatnya bahagia. Ia pulang membawa sekotak martabak manis dan wajah penuh senyum. Kita makan yang manis-manis malam ini, katanya. Kami makan bersama di ruang tengah. Untuk pertama kalinya, aku melihat Ibu Lydia tertawa cukup lepas saat Fahri bercerita tentang kantornya. Aku senang, namun kebahagiaan kecil itu hanya bertahan sebentar. Kamu simpan uang bonusnya di mana? Tanya Ibu Lydia tiba-tiba. Di rekening biasa, Bu, jawab Fahri santai. Ibu Lydia mengangguk pelan, lalu menoleh padaku. Kalau Rania punya simpanan juga. Pertanyaan itu terdengar ringan, tapi tatapannya tidak. Aku tersenyum sopan. Ada sedikit dari usaha online, Bu. Buat tabungan saja. Rekening sendiri? Iya, Bu. Hening. Suasana mendadak berubah tipis. Sangat tipis, tapi terasa. Sejak malam itu, sikapnya mulai berbeda. Ia mulai sering bertanya tentang pesanan yang masuk, tentang omsetku, tentang berapa keuntungan bersihnya, tentang berapa saldo tabunganku. Awalnya aku menganggap itu bentuk perhatian, tapi lama-lama pertanyaannya terasa seperti interogasi. Kamu harus terbuka pada keluarga, katanya suatu sore saat aku sedang mengemas paket. Aku terbuka, Bu. Kalau begitu, berapa saldo tabunganmu sekarang? Tanganku berhenti bergerak. Aku tersenyum tipis. Belum banyak, Bu. Masih kecil. Berapa? Aku tidak menjawab detail sekali, hanya menyebutkan kisaran kasar. Sejak saat itu ia jadi semakin sering membahas uang. Kadang dengan nada bercanda, kadang dengan nada menyindir. Enak ya punya uang sendiri? Perempuan kalau pegang uang banyak suka lupa diri. Jangan sampai suamimu tidak tahu kemana uangmu pergi.
Kata-kata itu seperti jarum kecil, tidak langsung melukai dalam, tapi terus menusuk berulang-ulang. Fahri, ia tidak pernah benar-benar menyadari perubahan itu. Ia bekerja dari pagi hingga malam, pulang dalam keadaan lelah. Baginya rumah adalah tempat beristirahat. Ia jarang melihat percakapan-percakapan kecil yang perlahan berubah menjadi ketegangan. Aku mencoba tetap tenang. Aku yakin semua akan baik-baik saja. Aku yakin niat baikku akan terlihat. Aku yakin Ibu Lydia pada akhirnya akan menerimaku. Namun aku tidak pernah tahu bahwa sejak saat itu, sesuatu mulai tumbuh di balik tatapannya. Sesuatu yang bukan sekedar rasa ingin tahu, bukan sekedar kekhawatiran, melainkan keinginan. Keinginan terhadap sesuatu yang bukan miliknya, dan aku terlalu polos untuk menyadarinya. Tabunganku terus bertambah perlahan. Tidak cepat, tapi stabil. Setiap kali melihat angkanya naik, hatiku terasa hangat. Aku merasa berguna, merasa tidak sepenuhnya bergantung, merasa memiliki kendali atas masa depanku sendiri. Aku tidak tahu bahwa suatu hari nanti, angka itu akan berubah menjadi sumber tuduhan, menjadi sumber fitnah, menjadi awal dari luka yang tak pernah kubayangkan. Dan semua itu dimulai dari rumah kecil yang dulu kuanggap tempat paling aman di dunia. Sebelum kita masuk ke bagian paling menegangkan dari cerita ini, jika kamu merasa kisah seperti ini relate dengan kehidupan sekitar, jangan lupa dukung cerita ini dengan cara like agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Komentar pendapatmu, apakah Rania terlalu sabar atau justru terlalu percaya? Subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah yang akan semakin menguras emosi. Dan bagikan cerita ini kepada siapapun yang perlu belajar tentang kepercayaan dalam rumah tangga. Karena terkadang, lupa terbesar bukan datang dari orang asing, tapi dari orang yang tinggal serumah. Sekarang, kita masuk ke bagian yang mulai merobek ketenangan itu. Hari itu hujan turun sejak pagi. Rania berdiri di dapur sambil menatap air yang jatuh di balik jendela. Tangannya sibuk memotong sayur, tapi pikirannya melayang. Entah kenapa ia merasa ada sesuatu yang tidak tenang di rumah itu sejak beberapa minggu terakhir. Lydia semakin sering masuk ke kamarnya tanpa mengetuk, dengan alasan ingin mengambil sapu, ingin melihat cucian, ingin memastikan jendela tidak lupa dikunci. Padahal Rania tahu, itu bukan sekedar memastikan, itu mengawasi. Beberapa kali ia mendapati laci mejanya sedikit bergeser. Buku tabungan yang biasa ia simpan rapi tampak seperti pernah disentuh. Awalnya ia menepis pikiran buruk. Tidak mungkin ibu melakukan itu, bisiknya pada diri sendiri. Namun perasaan tidak nyaman itu tidak pernah benar-benar hilang. Suatu siang, ketika Fahri berangkat kerja dan rumah terasa sunyi, Lydia duduk di ruang tengah sambil memandangi Ranina yang sedang menghitung stok barang. "Pesananmu makin banyak ya," katanya pelan. "Alhamdulillah, Bu. Uangnya pasti lumayan." "Masih biasa saja, Bu." Lydia tersenyum tipis, senyum yang sulit diterjemahkan. "Kamu itu beruntung, tidak perlu kerja kantoran tapi punya uang sendiri." Rania berhenti menulis. Nada itu lagi. Nada yang terdengar seperti pujian, tapi menyimpan sesuatu. "Saya hanya bantu-bantu saja, Bu." "Bantu-bantu?" Lydia tertawa kecil. "Kalau sudah punya rekening sendiri dan simpanan sendiri, itu bukan bantu-bantu namanya." Rania menahan nafas. "Apa Ibu tidak percaya pada saya?" Lydia tidak langsung menjawab. Ia bangkit perlahan, berjalan mendekat. "Ibu hanya tidak ingin ada rahasia dalam rumah ini." "Tidak ada rahasia, Bu." "Lalu kenapa kamu tidak pernah bilang jumlah pastinya?" Pertanyaan itu membuat suasana menegang. Rania mencoba tersenyum. "Karena itu belum besar, Bu. Belum layak dibicarakan." Lydia menatapnya lama, lalu berbalik tanpa berkata apa-apa. Sejak hari itu sikapnya berubah lebih tajam. Sindiran menjadi lebih sering, tatapan menjadi lebih dingin. Dan puncaknya terjadi 2 minggu kemudian. Pagi itu Rania berniat mentransfer sebagian uang tabungannya ke deposito kecil yang ia rencanakan. Ia membuka aplikasi mobile banking dengan santai. Namun detik berikutnya, tubuhnya membeku. Saldo yang biasanya ia hafal di luar kepala berkurang drastis. Bukan ratusan ribu, bukan 1 juta, tapi puluhan juta. Tangannya gemetar. Ia membuka riwayat transaksi. Ada beberapa penarikan tunai dalam jumlah besar, dilakukan bertahap dalam 5 hari terakhir. Tanggalnya jelas, jamnya jelas, dan itu bukan dirinya. Rania merasa jantungnya seperti dihantam sesuatu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ia mencoba berpikir logis. Apakah ia pernah memberikan kartu ATM? Tidak. Apakah ia pernah memberitahu PIN? Tidak pernah. Apakah ada yang tahu letak buku tabungannya? Hanya ia, dan tubuhnya terasa lemas. Lydia. Beberapa hari terakhir Lydia memang beberapa kali masuk ke kamar saat Rania mandi. Pernah sekali Rania lupa mengunci lemari. Apakah mungkin?
Air mata mulai menggenang, namun ia menahan diri. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti. Sore harinya Fahri pulang seperti biasa. Lelah, basah oleh sisa hujan. Rania menunggunya di ruang tamu dengan wajah pucat. "Ada apa?" tanya Fahri begitu melihat ekspresinya. "Mas, uang tabunganku hilang." Fahri mengernyit. "Hilang bagaimana?" Rania menunjukkan layar ponselnya. Riwayat transaksi terpampang jelas. Fahri membaca perlahan. Wajahnya berubah serius. "Kamu tidak tarik?" "Tidak." "Kamu kasih ATM ke siapa?" "Tidak pernah." Hening. Suasana menjadi berat. Lydia keluar dari kamarnya seolah tertarik oleh percakapan mereka. "Ada apa ribut-ribut?" Fahri menoleh. "Bu, uang tabungan Rania berkurang banyak. Dia tidak merasa menarik." Lydia terdiam sesaat, lalu mengangkat alis. "Terus kenapa?" "Ya, kami bingung." Lydia menatap Rania tajam. "Jangan-jangan kamu sendiri yang pakai tapi lupa." Rania tersentak. "Saya tidak mungkin lupa puluhan juta." "Kalau begitu siapa? Mau menuduh orang lain?" Nada itu mulai meninggi. "Saya tidak menuduh siapapun, Bu. Saya hanya bingung." Lydia tertawa kecil, tapi tawanya dingin. Perempuan kalau sudah pegang uang banyak memang begitu. Dipakai belanja, jalan-jalan, lalu pura-pura lupa. Ucapan itu seperti tamparan. Fahri menoleh pada istrinya. "Kamu ada belanja besar akhir-akhir ini?" Rania menatap suaminya tak percaya. "Mas, kamu juga berpikir begitu?" "Kamu cuma tanya." Kalimat sederhana itu lebih menyakitkan dari tuduhan Lydia. Rania berdiri. "Aku tidak pernah pakai uang itu untuk apapun selain ditabung." "Lalu uangnya kemana?" Lydia menyela tajam. Suasana memanas. Rania mencoba menjelaskan lagi. Ia menunjukkan tanggal transaksi, jam penarikan. Beberapa terjadi saat ia sedang live berjualan. Ada bukti waktu di riwayat chat pelanggan. Namun Lydia tidak mau dengar. "Kamu pintar cari alasan. Sekarang kamu mau lempar kesalahan ke siapa?" Rania merasa tubuhnya bergetar. "Saya tidak menuduh siapapun, Bu. Tapi kamu tadi lihat ke arah kamar ibu." Kalimat itu membuat Fahri ikut menoleh. "Rania?" Air mata akhirnya jatuh. "Aku cuma mencoba memahami, Mas." Lydia mendekat, suaranya kini lebih tinggi. "Berani-beraninya kamu curiga pada ibu suamimu sendiri. Ibu yang membesarkan Fahri sendirian. Ibu yang berkorban segalanya." Rania terdiam. Ia tidak pernah mengatakan tuduhan itu, tapi Lydia sudah membingkainya seolah ia telah memfitnah. Fahri menghela nafas panjang. "Sudah, Bu. Mungkin ini cuma salah sistem." "Tidak ada salah sistem." Lydia bentak. "Ini jelas ulah orang yang tidak bertanggung jawab." Ia menatap Rania. "Dan orang itu ada di rumah ini." Kalimat itu menggantung di udara. Malam itu menjadi malam pertama Rania tidur dengan dada sesak. Ia merasa sendirian, meski suaminya berbaring di sampingnya. Fahri tidak lagi bertanya. Ia tidak lagi membela. Ia hanya diam. Dan diamnya lebih menyakitkan dari semua kata-kata Lydia. Namun konflik itu belum berhenti di situ. 2 hari kemudian, Rania menerima pesan dari sepupu Fahri. "Kamu lagi sering jalan-jalan ya sekarang?" Rania bingung. "Tidak. Tapi Tante Lydia cerita kamu sering habisin uang buat belanja dan nongkrong." Dunia Rania seperti runtuh. Fitnah itu sudah keluar dari rumah. Sudah menyebar. Ia mulai mendapat tatapan berbeda dari keluarga besar saat acara makan bersama. Bisik-bisik kecil terdengar di belakangnya. "Itu yang katanya pegang uang sendiri. Kasihan Fahri. Istrinya boros. Pantas uangnya hilang." Rania duduk kaku di kursi makan. Nafsu makannya hilang. Tangannya dingin. Ia menoleh pada suaminya, berharap ada pembelaan. Namun Fahri hanya menunduk. Tidak membenarkan, tidak juga menyangkal. Dan disitulah konflik benar-benar mencuat. Bukan lagi tentang uang, tapi tentang harga diri, tentang kepercayaan, tentang posisi seorang istri yang perlahan digeser oleh tuduhan yang tidak pernah ia lakukan. Di rumah Lydia semakin berani. "Kalau memang kamu tidak pakai uang itu, buktikan saja." "Bagaimana caranya, Bu?" "Ya jangan cuma menangis." Rania merasa dirinya dipojokkan di setiap sudut. Ia mulai sulit tidur, sulit makan, bahkan sulit menatap cermin. Apakah ia memang terlihat seperti perempuan tidak bisa dipercaya? Apakah selama ini kebaikannya tidak pernah cukup? Tabungan itu kini hampir habis, dan reputasinya ikut terkikis. Namun Rania tidak tahu bahwa ini belum puncaknya. Masih ada satu kebohongan yang lebih besar, satu fakta yang sebentar lagi akan terungkap. Dan saat kebenaran itu muncul, tidak ada satupun dari mereka yang akan siap. Ruang tengah itu masih dipenuhi ketegangan. Rania berdiri dengan tas kecil di tangannya. Fahri berdiri di antara dirinya dan Lydia. Sementara para keluarga yang tadi datang untuk meluruskan masalah, kini justru menjadi saksi retaknya hubungan ibu dan anak. Hening terasa berat. Fahri menatap ibunya dengan sorot mata yang tidak pernah Rania lihat sebelumnya.
Bu, tolong jawab satu hal saja. Suaranya lebih pelan, tapi jauh lebih tegas. Apakah ibu mengambil uang dari rekening Rania? Lydia mengangkat dagu. Ibu tidak mencuri. Saya tidak bilang mencuri, balas Fahri. Saya tanya mengambil atau tidak. Kalimat itu membuat ruangan terasa makin sempit. Lydia tidak langsung menjawab. Tatapannya beralih pada tamu-tamu yang kini terlihat tidak nyaman. Harga dirinya dipertaruhkan. Namun saat itulah sesuatu terjadi. Bukti yang tak terbantahkan. Ponsel Fahri berbunyi. Semua menoleh. Ia melihat layar sebentar, lalu mengernyit. Bu, ini apa? Ia memperlihatkan layar ponselnya pada ibunya. Itu notifikasi transaksi kartu debit atas nama Rania, yang ternyata terhubung ke email cadangan Fahri sejak awal pembukaan rekening, sebagai kontak darurat. Salah satu transaksi terbaru menunjukkan pembayaran hotel di Bali. Nama hotel itu jelas, tanggalnya jelas, nominalnya besar, dan waktu transaksinya bersamaan dengan unggahan foto Lydia di pantai yang sempat dikirim sepupu Fahri ke grup keluarga. Rania merasakan lututnya hampir lemas. Fahri menatap ibunya dengan wajah yang mulai kehilangan warna. Ibu bilang pakai uang arisan. Lydia terdiam. Arisan belum cair, lanjut Fahri pelan. Dan transaksi ini pakai kartu Rania. Ruangan benar-benar hening. Tidak ada lagi ruang untuk mengelak. Runtuhnya kebohongan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Lydia terlihat kecil. Tidak lagi tegas. Tidak lagi dominan. Hanya seorang wanita yang kebohongannya terbuka. Aku hanya meminjam, katanya akhirnya, suaranya jauh lebih rendah. Meminjam tanpa izin? Suara Fahri bergetar. Aku ibumu. Dan dia istriku, Fahri membalas, suaranya pecah. Uang itu hasil kerja kerasnya. Lydia mulai defensif. Kalian tinggal di rumah ini, ibu yang membesarkan kamu. Masa sedikit uang untuk liburan saja dipermasalahkan? Puluhan juta itu sedikit, Bu. Fahri hampir tak percaya. Air mata Rania kembali jatuh. Bukan karena uangnya, tapi karena akhirnya kebenaran berdiri di tengah ruangan itu. Pengakuan yang terlambat. Lydia duduk perlahan di kursi. Aku cuma ingin sekali saja menikmati hidup. Selama ini aku berkorban, tidak pernah kemana-mana. Lalu lihat kamu, Rania. Punya uang sendiri, bebas atur sesuka hati. Nada itu bukan lagi marah. Itu iri. Itu luka lama yang tidak pernah sembuh. Aku pikir kamu tidak akan sadar kalau aku ambil sedikit demi sedikit. Lanjutnya pelan. Sedikit demi sedikit. Kalimat itu menghantam Rania lebih keras daripada tuduhan apapun sebelumnya. Lalu kenapa ibu menuduh saya? Suara Rania hampir tak terdengar. Lydia tidak menjawab, karena jawabannya sederhana, untuk menutup kesalahan sendiri. Fahri yang terlambat sadar. Fahri menoleh pada Rania, dan untuk pertama kalinya sejak konflik ini dimulai, matanya penuh penyesalan. Aku minta maaf. Dua kata itu terdengar rapuh. Rania menatapnya lama. Kamu tidak membelaku. Aku bingung. Kamu ragu padaku. Fahri tidak bisa membantah, dan luka karena keraguan itu lebih dalam dari kehilangan uang. Keputusan yang berat. Semua tamu perlahan pamit. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Tinggal mereka bertiga di ruang tengah. Fahri duduk di hadapan Rania. Aku akan kembalikan uangmu. Bukan itu masalahnya, Mas. Aku akan kerja lembur, jual motor kalau perlu. Rania menggeleng. Yang hilang bukan cuma uang. Hening. Aku kehilangan kepercayaan bahwa suamiku akan berdiri di sampingku saat semua orang melawanku. Kalimat itu membuat Fahri menunduk dalam. Lydia terdiam, menyadari dampak yang lebih besar dari sekedar transaksi bank. Langkah yang tak terduga. Rania meletakkan tasnya kembali, bukan karena semuanya selesai, tapi karena ia ingin menyelesaikan dengan kepala tegak. Saya tidak akan pergi malam ini, tapi mulai besok, saya akan pindah sementara ke rumah orang tua saya. Fahri tersentak. Ran, aku butuh ruang. Ia menoleh pada Lydia. Saya tidak pernah ingin bersaing dengan ibu. Saya hanya ingin dihargai. Lydia tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, tidak ada bantahan. Tidak ada sindiran. Hanya diam, dan diam itu
lebih berat daripada kemarahan. Seminggu kemudian, Rania benar-benar pindah sementara ke rumah orang tuanya. Rumah kecil yang dulu ia tinggali setelah menikah terasa kosong. Bukan karena kehilangan menantu, tapi karena kehilangan rasa percaya. Fahri datang setiap malam setelah bekerja, membawa makanan, membawa wajah lelah, membawa penyesalan. "Aku sedang cari kontrakan," katanya suatu malam. Rania menatapnya. "Kita akan pisah rumah dengan ibu?" Fahri mengangguk. "Aku terlalu lama menutup mata. Aku pikir diam itu netral. Ternyata diam itu menyakitkan." Air mata Rania kembali jatuh. Bukan karena uangnya, tapi karena akhirnya kebenaran berdiri di tengah ruangan itu. Lydia yang sendiri. Di sisi lain, Lydia kini tinggal sendirian di rumah itu. Liburan yang ia banggakan menjadi sumber penyesalan. Anaknya menjauh, menantunya pergi. Keluarga besar mulai berbisik tentang sikapnya. Ia mendapatkan apa yang ia inginkan, kendali atas rumah itu. Namun kehilangan yang lebih besar, kepercayaan anaknya. Rumah baru, harapan baru. 3 bulan kemudian, Rania dan Fahri pindah ke kontrakan kecil. Tidak besar, tidak mewah, tapi penuh usaha bersama. Tabungan Rania perlahan kembali terisi. Fahri benar-benar menepati janji, mengganti uang yang hilang sedikit demi sedikit. Hubungan mereka tidak langsung pulih. Luka butuh waktu. Namun kali ini Fahri belajar satu hal. Membela istri bukan berarti durhaka pada ibu. Tapi menegakkan kebenaran adalah kewajiban seorang suami. Penutup. Rania tidak pernah benar-benar melupakan apa yang terjadi. Tapi ia belajar sesuatu yang jauh lebih penting. Bahwa harga diri tidak boleh dikorbankan demi terlihat baik. Bahwa kesabaran bukan berarti membiarkan diri diinjak. Dan bahwa kepercayaan harus dijaga oleh 2 orang, bukan 1. Sementara Lydia akhirnya datang suatu sore, mengetuk pintu kontrakan kecil itu, dengan wajah yang tidak lagi keras. "Aku minta maaf." 3 kata yang terlambat, namun tetap berarti. Rania memaafkan, bukan karena luka itu kecil, tapi karena ia tidak ingin hidupnya terus terikat pada kebencian. Dan sejak hari itu, mereka belajar hidup dengan batas, dengan jarak, dengan pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Karena terkadang, rumah tidak hancur karena orang luar, tapi karena keserakahan yang tumbuh di dalamnya. Dan ketika kebenaran akhirnya berdiri di tengah ruangan, tidak semua hubungan bisa kembali seperti semula. Namun setidaknya, kebenaran itu menang. Ruang tengah itu masih dipenuhi ketegangan. Rania berdiri dengan tas kecil di tangannya. Fahri berdiri di antara dirinya dan Lydia. Sementara para keluarga yang padi datang untuk meluruskan masalah, kini justru menjadi saksi retaknya hubungan ibu dan anak. Hening terasa berat. Fahri menatap ibunya dengan sorot mata yang tidak pernah Rania lihat sebelumnya. "Bu, tolong jawab satu hal saja." Suaranya lebih pelan, tapi jauh lebih tegas. "Apakah ibu mengambil uang dari rekening Rania?" Lydia mengangkat dagu. "Ibu tidak mencuri?" "Saya tidak bilang mencuri," balas Fahri. "Saya tanya mengambil atau tidak." Kalimat itu membuat ruangan terasa makin sempit. Lydia tidak langsung menjawab. Tatapannya beralih pada tamu-tamu yang kini terlihat tidak nyaman. Harga dirinya dipertaruhkan. Namun saat itulah sesuatu terjadi. Ponsel Fahri berbunyi. Semua menoleh. Ia melihat layar sebentar, lalu mengernyit. "Bu, ini apa?" Ia memperlihatkan layar ponselnya pada ibunya. Itu notifikasi transaksi kartu debit atas nama Rania, yang ternyata terhubung ke email cadangan Fahri sejak awal pembukaan rekening, sebagai kontak darurat. Salah satu transaksi terbaru menunjukkan pembayaran hotel di Bali. Nama hotel itu jelas, tanggalnya jelas, nominalnya besar, dan waktu transaksinya bersamaan dengan unggahan foto Lydia di pantai yang sempat dikirim sepupu Fahri ke grup keluarga. Rania merasakan lututnya hampir lemas. Fahri menatap ibunya dengan wajah yang mulai kehilangan warna. "Ibu bilang pakai uang arisan." Lydia terdiam. "Arisan belum cair," lanjut Fahri pelan, "dan transaksi ini pakai kartu Rania." Ruangan benar-benar hening. Tidak ada lagi ruang untuk mengelak. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Lydia terlihat kecil. Tidak lagi tegas, tidak lagi dominan. Hanya seorang wanita yang kebohongannya terbuka. "Aku hanya..."
Meminjam, katanya akhirnya, suaranya jauh lebih rendah. Meminjam tanpa izin? Suara Fahri bergetar. Aku ibumu. Dan dia istriku. Fahri membalas, suaranya pecah. Uang itu hasil kerja kerasnya. Lydia mulai defensif. Kalian tinggal di rumah ini, ibu yang membesarkan kamu. Masa sedikit uang untuk liburan saja dipermasalahkan? Puluhan juta itu sedikit, Bu. Fahri hampir tak percaya. Air mata Rania kembali jatuh. Bukan karena uangnya, tapi karena akhirnya kebenaran berdiri di tengah ruangan itu. Pengakuan yang terlambat. Lydia duduk perlahan di kursi. Aku cuma ingin sekali saja menikmati hidup. Selama ini aku berkorban, tidak pernah kemana-mana. Lalu lihat kamu, Rania, punya uang sendiri, bebas atur sesuka hati. Nada itu bukan lagi marah, itu iri. Itu luka lama yang tidak pernah sembuh. Aku pikir kamu tidak akan sadar kalau aku ambil sedikit demi sedikit. Lanjutnya pelan. Sedikit demi sedikit. Kalimat itu menghantam Rania lebih keras daripada tuduhan apapun sebelumnya. Lalu kenapa ibu menuduh saya? Suara Rania hampir tak terdengar. Lydia tidak menjawab, karena jawabannya sederhana, untuk menutup kesalahan sendiri. Fahri menoleh pada Rania, dan untuk pertama kalinya sejak konflik ini dimulai, matanya penuh penyesalan. Aku minta maaf. Dua kata itu terdengar rapuh. Rania menatapnya lama. Kamu tidak membelaku. Aku bingung. Kamu ragu padaku. Fahri tidak bisa membantah, dan luka karena keraguan itu lebih dalam dari kehilangan uang. Semua tamu perlahan pamit. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Tinggal mereka bertiga di ruang tengah. Fahri duduk di hadapan Rania. Aku akan kembalikan uangmu. Bukan itu masalahnya, Mas. Aku akan kerja lembur, jual motor kalau perlu. Rania menggeleng. Yang hilang bukan cuma uang. Hening. Aku kehilangan kepercayaan bahwa suamiku akan berdiri di sampingku saat semua orang melawanku. Kalimat itu membuat Fahri menunduk dalam. Lydia terdiam, menyadari dampak yang lebih besar dari sekadar transaksi bank. Rania meletakkan tasnya kembali. Bukan karena semuanya selesai, tapi karena ia ingin menyelesaikan dengan kepala tegak. Saya tidak akan pergi malam ini, katanya pelan. Tapi mulai besok, saya akan pindah sementara ke rumah orang tua saya. Fahri tersentak. Ran, aku butuh ruang. Ia menoleh pada Lydia. Saya tidak pernah ingin bersaing dengan ibu. Saya hanya ingin dihargai. Lydia tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, tidak ada bantahan, tidak ada sindiran. Hanya diam. Dan diam itu lebih berat daripada kemarahan. Seminggu kemudian, Rania benar-benar pindah sementara ke rumah orang tuanya. Rumah kecil yang dulu ia tinggali setelah menikah terasa kosong, bukan karena kehilangan menantu, tapi karena kehilangan rasa percaya. Fahri datang setiap malam setelah kerja, membawa makanan, membawa wajah lelah, membawa penyesalan. Aku sedang cari kontrakan, katanya suatu malam. Rania menatapnya. Kita akan pisah rumah dari ibu. Fahri mengangguk. Aku terlalu lama menutup mata. Aku pikir diam itu netral. Ternyata diam itu menyakiti. Air mata Rania jatuh lagi. Namun kali ini bukan karena tuduhan, melainkan karena akhirnya ia merasa didengar. Di sisi lain, Lydia kini tinggal sendirian di rumah itu. Liburan yang ia banggakan berubah menjadi sumber penyesalan. Anaknya menjauh, menantunya pergi. Keluarga besar mulai berbisik tentang sikapnya. Ia mendapatkan apa yang ia inginkan, kendali atas rumah itu. Namun kehilangan yang lebih besar, kepercayaan anaknya. 3 bulan kemudian, Rania dan Fahri pindah ke kontrakan kecil. Tidak besar, tidak mewah, tapi penuh usaha bersama. Tabungan Rania perlahan kembali terisi. Fahri benar-benar menepati janji, mengganti uang yang hilang sedikit demi sedikit. Hubungan mereka tidak langsung pulih. Luka butuh waktu. Namun kali ini, Fahri belajar satu hal. Membela istri bukan berarti durhaka pada ibu, tapi menegakkan kebenaran adalah kewajiban seorang suami. Rania tidak pernah benar-benar melupakan apa yang terjadi, tapi ia belajar sesuatu yang jauh lebih penting, bahwa harga diri tidak boleh dikorbankan demi terlihat baik, bahwa kesabaran bukan berarti membiarkan diri diinjak, dan bahwa kepercayaan harus dijaga oleh 2 orang, bukan 1. Sementara Lydia,
Akhirnya datang suatu sore, mengetuk pintu kontrakan kecil itu, dengan wajah yang tidak lagi keras. Aku minta maaf. 3 kata yang terlambat, namun tetap berarti. Rania memaafkan, bukan karena luka itu kecil, tapi karena ia tidak ingin hidupnya terus terikat pada kebencian. Dan sejak hari itu, mereka belajar hidup dengan batas, dengan jarak, dengan pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Karena terkadang, rumah tidak hancur karena orang luar, tapi karena keserakahan yang tumbuh di dalamnya. Dan ketika kebenaran akhirnya berdiri di tengah ruangan, tidak semua hubungan bisa kembali seperti semula. Namun setidaknya, kebenaran itu menang.